Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sekarang masuk di bab yang ketiga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata, faslun bab wa ammal mas'alatu tsalitsatu. Pertanyaan yang ketiga, wahya annahu hal tatalaqa arwahul ahya'i wa arwahul amwati. Apakah ruh orang-orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan roh orang-orang yang sudah mati? Ini cabang dari pembahasan sebelumnya. Kalau di bab yang kedua, di pembahasan kemarin, kita telah membahas tentang apakah roh orang-orang yang mati bisa berkumpul, yaitu sama-sama yang sudah meninggal. Di alam barzah, si A dan si B yang sudah meninggal, yang dulu teman akrab di dunia, apakah bisa berkumpul lagi di alam kubur ketika mereka sudah pada meninggal? Dan jawaban kita katakan bahwa roh itu di alam kubur ada dua macam. Ada roh yang mendapatkan kenikmatan, kemudian yang kedua ada roh yang diazab. Roh yang mendapatkan kenikmatan maka mereka bebas, mereka dibebaskan sehingga mereka boleh kemana saja, termasuk mereka saling berkunjung. Mereka saling berkunjung, mereka saling berziarah, mereka saling kumpul. Itu bisa selama mereka mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang kedua, sedangkan roh yang diazab, maka azabnya telah menyibukkan mereka sehingga mereka tidak mungkin bisa punya waktu untuk berkumpul. Sehingga kalau kita punya teman, misalkan teman kita qadarullah diazab, maka kita tidak akan bisa berkumpul dengan teman kita. Ini kalau sama-sama yang sudah meninggal. Sedangkan bab yang kita bahas di sini, bab yang ketiga, terus bagaimana dengan kita yang masih hidup, bisa nggak berjumpa dengan orang yang sudah meninggal? Kalau perjumpaannya itu dengan jasad dan roh, yaitu kita misalkan jasad dan roh kita di alam nyata, di alam yaqdzah atau alam terjaga, di mana kita itu di alam dunia. Dalam kita terjaga antara jasad dan roh kita ketemu dengan orang yang sudah mati, itu mustahil. Tidak akan bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang sudah meninggal dunia ada barzah. Barzah itu dinding penghalang, sehingga tidak mungkin orang yang sudah mati kembali ke alam dunia, sama sekali nggak mungkin. Sehingga jasad kita yang masih hidup, mata normal ini tidak akan mampu melihat roh orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak ada namanya roh gentayangan di dunia, nggak ada. Yang gentayangan itu bukan roh, tapi yang gentayangan itu syaitan yang menjelma dalam bentuk orang yang meninggal. Sehingga kalau misalkan ada orang meninggal dari keluarga kita, misalkan tiba-tiba kembali lagi, misalkan menampakkan diri di hadapan kita, padahal kita terjaga, kita melihat dengan mata kita, maka itu bukan roh. Karena tidak mungkin roh itu bisa kembali ke dunia, bisa terindra dengan indera dunia. Kalau ini tidak mungkin. Jadi kalau orang yang masih hidup ketemu dengan orang yang mati di alam nyata itu di alam dunia, kita melihat dengan mata kita dunia ini, maka itu mustahil. Itu tidak mungkin bisa. Hatta Nabi Muhammad tidak mungkin Rasulullah itu datang ke kita, kemudian orang bisa tahu, oh ini Nabi Muhammad ini sedang datang. Enggak mungkin, siapapun Anda tidak mungkin Anda bisa melihat roh orang yang sudah meninggal.
Walaupun roh yang sudah meninggal dunia masih ada juga yang di dunia ada. Seperti kalau orang meninggal dunia, kan rohnya langsung diangkat ke atas langit. Setelah itu kan selesai di atas langit, didata, kemudian dikembalikan. Ketika roh jasadnya itu masih di dalam rumah, maka rohnya itu di rumah. Rohnya itu dia melihat keluarga yang menangis, kemudian ketika jasadnya dimandikan, rohnya ikut. Ketika dibawa ke kuburan, rohnya ikut. Berarti rohnya itu di dunia, masih di dunia. Tapi indera dunia yang masih hidup, yaitu orang-orang yang masih hidup, tidak akan mampu untuk menerawang. Kalau sampai bisa menerawang, nggak mungkin, kecuali Nabi dan Rasul yang Allah berikan kelebihan. Tapi kalau manusia biasa nggak mungkin. Tidak mungkin. Misalkan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tiba-tiba ada orang mengatakan, oh saya lihat itu Nabi Muhammad sedang duduk di sana. Mustahil. Siapapun Anda, kalau itu menampakkan, berarti itu syaitan yang menjelma. Tidak mungkin dia itu orang yang sudah mati, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak mungkin dia terindra dengan indera dunia. Kenapa? Karena alam kubur, yaitu alam yang sudah mati, dengan alam dunia itu ada barzah. Sebagaimana Allah telah sebutkan barzah, wa min wara'ihim barzah. Jadi sampai dinamakan dengan alam barzah. Barzah itu apa? Alam yang membatasi dengan dunia. Barzah itu apa? Barzah itu tembok. Jadi dinamakan dengan barzah. Barzah itu tembok. Dinamakan alam barzah karena alam itu tertutup dengan alam dunia. Bukan berarti rohnya itu nggak di dunia. Mungkin ada, nanti kita bahas di pembahasan yang akan pembahasan yang akan datang, yaitu di mana sih alam kubur itu di mana. Nanti kita sebutkan ada yang alam kuburnya itu di dunia. Tapi walaupun di dunia, manusia tidak mungkin bisa mengindra. Tidak mungkin bisa mengindra. Mungkin kalau binatang bisa. Binatang bisa karena binatang tidak diperintahkan beriman kepada yang gaib. Tapi kalau manusia tidak mungkin. Berarti kalau ada yang nampak di mata kita, mata orang normal, orang terjaga, maka itu adalah jelmaan syaiton. Syaiton yang menjelma, jin-jin yang menjelma dengan wujud orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan itu bisa. Jadi kalau masalah ini jelas otomatis kita tidak bahas masalah ini, yaitu kalau alam nyata sama-sama kita itu di alam hidup sekarang, yaqdhah atau kita itu terjaga, kemudian kita bisa melihat roh orang yang sudah mati, mustahil. Kalau ini tidak mungkin. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kalau kita itu masih hidup cuma di alam mimpi kita, bukan di alam nyata. Jadi kita nggak melihat dengan mata kita telanjang ini, bukan, tapi di alam mimpi. Saya masih hidup. Saya masih hidup, kemudian saya bermimpi, roh saya itu keluar. Ketika saya tidur kan roh saya keluar. Kemudian saya bermimpi ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Saya dapat banyak informasi, kemudian saya dapat apalah itu. Bisa nggak ini ketemu di sini? Nah, ini yang dibahas sama Imam Ibnu Qayyim di bab yang ketiga ini, yaitu orang masih hidup, bisa nggak rohnya dia itu ketemu dengan orang yang sudah mati. Tapi pertemuan tidak mungkin di dunia, masih di alam nyata, alam yaqdhah, yaitu alam terjaga. Tapi itu di luar, yaitu kapan itu? Yaitu di alam mimpi. Di alam mimpi. Bisa nggak seperti ini? Maka nanti di sini kita bahas panjang lebar. Imam Qayyim membahas masalah ini panjang sekali. Intinya bahwa beliau mengatakan bisa, bahwasanya orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia di alam mimpi. Itu bisa. Namun, yang perlu kita ingatkan, namun tidak setiap yang kita lihat di alam mimpi kita itu nyata. Nyata itu benar-benar orang itu. Bisa juga syaitan yang menjelma. Syaitan menjelma, kemudian syaitan itu yaitu mengaku dirinya si fulan dan si fulan, bisa. Bisa, kecuali hanya satu rupa yang mana syaitan tidak bisa menyerupai. Satu gambaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain bisa. Dia bisa menjelma dalam bentuk saya, bisa. Hatta ketika saya masih hidup di dunia, bisa. Nah, itu intinya, bisa nggak orang yang sudah mati dia bisa berkumpul atau ketemu dengan orang yang masih hidup, bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di alam mimpi, yang ketemu sama-sama rohnya? Maka kita katakan bisa. Beliau mengatakan, kata beliau, wal hissu al waqi wal waqi'u min a'dali syuhudi biha, yaitu kalau kita perhatikan nanti banyak dalil
baik itu Al-Quran maupun hadis atau cerita-cerita, bahwasanya taltaqi arwahul ahya'i wal amwat, bahwa rohnya orang yang masih hidup bisa ketemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Itu bisa. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat 42. Itu tegas sekali, kalau itu jelas ayatnya itu. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika dia mati dan mewafatkan jiwa yang belum mati ketika tidur. Fayumsikul lati qadha alaihil mautah. Jiwa yang Allah takdirkan mati ditahan, yaitu tidak bisa kembali ke dunia. Wa yursilul ukhra ila ajali musammah. Sedangkan jiwa yang masih diberikan umur akan dilepas. Akan dilepas kemudian kembali ke jasadnya sampai kapan? Sampai ajal, sampai datang ajalnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam kejadian itu ada tanda-tanda yang besar akan keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini, Allah menyebutkan bahwa Allah akan mewafatkan dua jiwa. Allah akan mewafatkan dua jiwa. Pertama, jiwa yang sudah mati, yang sudah datang ajal. Itu dinamakan wafat. Wafatnya namanya wafatul kubro, wafat besar. Kemudian kedua, Allah akan mewafatkan jiwa yang sedang mimpi dan dia belum mati. Itu dinamakan dengan wafat sugro, wafat kecil. Berarti apa? Berarti wafat itu ada dua. Ada wafat yang besar, yaitu kematian, di mana roh keluar dari jasad selama-lamanya, tidak akan kembali di dunia. Ini yang pertama, wafat yang pertama namanya wafat besar. Kemudian kedua, wafat sugro, wafat kecil, yaitu roh dikeluarkan dari jasad ketika mimpi. Orang mimpi itu rohnya keluar, sehingga dinamakan wafat, tapi dikembalikan lagi. Ketika dia bangun, terjaga, kembali lagi. Orang yang sudah Allah takdirkan mati, diwafatkan, dicabut nyawanya, dan tidak akan dikembalikan. Tidak akan dikembalikan. Sedangkan orang yang belum mati, dicabut rohnya dalam mimpi, setelah itu dilepas lagi. Dilepas, kemudian setelah itu kembali kepada jasad. Sampai kapan seperti itu terus? Yaitu dicabut rohnya, kembali lagi, cabut rohnya, kembalikan lagi, sampai datang ajal kematian dia. Nah, berarti wafat itu ada dua, maka itu fahami. Terkadang banyak orang keliru, sampai ada ulama besar seorang ulama yang sering membantah Kristen. Terkenal lah, kita mungkin sudah faham, Syekh Ahmad Dedat. Terkenal sekali lah kalau beliau membantah orang Kristen, luar biasa. Tapi saya dengar sebuah ceramah beliau juga keliru dalam memahami tentang Nabi Isa. Yaitu mungkin kita katakan beliau kalau membantah orang-orang Kristen kelebihan beliau. Cuma kalau mempelajari agama Islam lebih dalamnya itu mungkin beliau belum pakarnya. Sehingga beliau pakar dalam membantah orang Kristen, tapi belum tentu beliau pakar dalam masalah ilmiah atau masalah Islam sebagai ulama rujukan. Sehingga kita harus paham beliau itu faknya di mana. Sehingga kalau berfatwa masalah Islam belum tentu dipakai. Ketika menafsirkan ayat, yaitu memang terkadang saya lihat juga banyak orang keliru tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika mau diangkat ke atas langit, kan Allah Ta'ala mengatakan, inni mutawafika Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Kemudian kami akan mengangkat kamu ke atas langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan sucikan kamu, bersihkan kamu dari orang-orang kafir yang mencela kamu. Di sini kan artinya tiga. Allah akan wafatkan Nabi Isa dulu, setelah itu baru diangkat ke atas langit, setelah itu baru nanti Nabi Isa dibersihkan namanya. Nah, di sini kelirunya itu ketika menafsirkan wafat itu dengan mati. Sehingga Nabi Isa itu sudah mati atau belum? Mati. Karena Nabi Isa sudah wafat. Ya, Nabi Isa sudah wafat. Dan ini jadi masalah. Ini bukan. Ini wafat, iya. Nabi Isa diwafatkan. Tapi itu bukan wafat namanya mati, bukan. Tapi wafat sughra. Wafat kecil, yaitu ditidurkan. Nabi Isa itu
diangkat dalam posisi tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, setelah itu baru diangkat ke atas langit. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup, karena Nabi Isa nanti akan turun. Di akhir zaman akan turun, menunjukkan Nabi Isa itu belum mati. Terus wafat di sini apa? Wafat di sini itu wafat kecil. Ketika mengartikan wafat itu mati, jadi wafat itu ya mati. Ini enggak, keliru. Karena tidak semua wafat itu mati. Mati itu termasuk bagian dari wafat. Tapi tidak semua wafat itu mati. Ya bisa dipahami ya, paham ya? Sehingga kalau orang mengatakan, oh beliau sudah wafat, ya berarti bangun tidur mungkin bisa kan gitu. Oh, beliau sudah wafat masih tidur kan gitu. Sehingga bahwa tidak semua kalimat wafat itu artinya mati. Mati itu bagian dari wafat, karena itu wafat besar. Tapi ada namanya wafat kecil, yaitu tidur. Intinya di sini dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah menyebutkan bahwa ada roh yang diwafatkan ketika sudah mati, dan ada roh yang diwafatkan ketika tidur. Nah, roh-roh ini dikumpulkan nanti dalam sebuah tempat. Baik rohnya orang yang mati atau rohnya yang masih hidup. Di sanalah mereka saling berkumpul. Mereka di sana saling bertemu di antara mereka. Oleh itu Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan balaghani anna arwahal ahya'i wal amwat taltaqi fil manam. Telah sampai kepada saya sebuah berita bahwa rohnya orang yang masih hidup dan rohnya orang yang sudah meninggal, mereka bisa berkumpul di alam mimpi. Alam mimpi itu alamnya ruh. Tempat kumpulnya ruh itu namanya. Jadi alam ruh namanya. Ada namanya alam ruh. Alam ruh itu bisa alam setelah orang mati. Yaitu orang mati masuk alam ruhnya itu. Atau orang yang tidur masuk juga di situ. Sehingga bahwa sama-sama itu alam ruh, sehingga ruhnya orang yang mati dan rohnya orang yang hidup itu bisa berkumpul. Fayatasa'aluna bainahum. Ketika mereka berjumpa, mereka saling bertanya di antara mereka, saling diskusi, saling ngobrol, saling cari informasi. Fayumsikullahu arwahal mauta. Roh-rohnya orang yang sudah mati ditahan, dia nggak bisa kembali. Sehingga kalau dia itu selesai ketemu mau kembali nggak boleh, tetap di sini tempat kamu. Wa yursilu arwahal ahya, sedangkan orang-orang yang masih hidup rohnya dilepas dari tempat namanya alam roh. Setelah itu dilepas, setelah itu rohnya itu kembali kepada jasad, kemudian orang itu bangun. Ketika bangun, dia dalam mimpinya, saya tadi ketemu dengan si A, saya ketemu dengan si B. Nah, si A dan si B ini walaupun sudah mati, benar nggak? Iya benar. Tapi juga terkadang bukan, itu cuma gambaran syaitan. Sehingga kita tidak bisa memastikan benar-benar si A dan benar-benar si B. Mungkin benar dan mungkin juga itu gambaran dari syaitan. Ya nanti akan kita sebutkan. Demikian juga Imam As-Sudi, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wallati lam tamut fi manamiha, ketika membicarakan tentang orang-orang yang belum mati dalam tidurnya, yatawaffaha fi manamiha, yaitu Allah mewafatkan dia dalam tidurnya, fatal taki ruhul hayyi wa ruhul mayyiti. Akhirnya rohnya orang yang masih hidup ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Fayatadzakarani, kemudian mereka saling yaitu bertanya-tanya, wa yata'arafani, dan mereka saling berkumpul, saling mencari informasi. Fatarji'u ruhul hayyi ila jasadihi fi dunya. Rohnya orang yang masih hidup kembali ke jasadnya di dunia. Ila baqiyati ajalihi, sampai kapan? Sampai datang waktu ajalnya. Wa turidu ruhul mayyit an tarji ila jasadihi fatuhbas. Sedangkan rohnya orang yang sudah mati, dia pengen kembali ke dunia. Dia pengen lagi kembali, tapi ditahan, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia sudah mati. Jadi intinya di sini kalau kita lihat di ayat tadi, jadi ayat tadi ini penafsir. Jadi Allah tadi menyebutkan bahwa ada yang diwafatkan ketika sudah mati, ada yang diwafatkan ketika dia belum mati, tapi dalam tidurnya. Kalau ini yaitu yang penafsiran, cara menafsirkan itu, berarti maksudnya itu mereka itu bisa berkumpul. Rohnya orang yang, jadi orang yang mati ini sudah mati lama misalkan ini rohnya sudah mati lama. Misalkan saya punya bapak saya sudah setahun atau 2 tahun meninggal. Kemudian saya tidur, kemudian saya mimpi ketemu dengan bapak saya. Nah, itu berarti itu yang dimasukkan dengan ayat tadi. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau pendapat yang pertama, pendapat ahli tafsir yang pertama,
Jadi yang berkumpul itu adalah rohnya orang yang masih hidup dengan rohnya orang yang sudah meninggal. Ini pendapat yang pertama, rohnya orang yang masih hidup dan rohnya orang yang sudah meninggal. Ini kata Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan wa hadza ahadul qaulaini fil ayah. Ini satu pendapat ulama ahli tafsir dalam bab ini. Yaitu cara memahami ayat tadi, satu pendapat seperti itu. Annal mumsakata man tuwfiyat wafatal mauti awalan. Maksudnya roh yang mati ketemu dengan rohnya yang hidup. Yang mati itu maksudnya yang sudah mati lama gitu. Yang sudah mati. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang pendapat yang pertama, misalkan saya masih hidup. Saya bermimpi, dalam mimpi saya ketemu dengan kakek saya. Kakek saya sudah bertahun-tahun meninggal. Itu maksudnya berarti apa? Roh saya yang masih hidup ketemu dengan roh orang yang sudah mati. Itu namanya ayat tadi maksudnya seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wal qaulu tsani. Pendapat yang kedua, annal mumsakata wal mursalata fil ayati kilahuma tuwfiya wafatan naum. Kalau pendapat ahli tafsir yang kedua, maksudnya roh yang sudah mati dan roh yang masih hidup, itu maksudnya semuanya itu adalah orang tidur. Saya tidur, antum juga tidur. Sama-sama kita masih hidup sebenarnya itu. Cuma rupanya antum itu takdirnya mati ketika tidur itu. Jadi ajalnya itu pas tidur itu. Jadi antum tidur blabas lah maksudnya itu. Saya tidur, antum tidur, dalam alam mimpi saya sama antum ketemu gitu loh. Ya kan? Saya tidur, antum juga tidur ketemu. Ketika selesai saya mau balik, saya diizinkan. Kenapa? Karena kamu belum mati takdirnya itu. Sedangkan yang kedua, dia mau balik nggak boleh. Kenapa mbak nggak boleh? Karena kamu takdirnya hari ini mati. Yaitu maksudnya itu kamu ya mimpi sekalian blabas lah maksudnya itu. Ya, paham ya istilahnya blabas sekalian itu. Orang tidur wes nggak bangun lagi lah itu. Kenapa nggak bangun lagi? Karena dia mau balik nggak dibolehkan. Kenapa? Kamu sudah datang, ajal kamu sudah datang. Ini maksud ayat tadi dari pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang kedua itu mereka mengatakan bahwa yang ditahan dan yang dilepas sama-sama dia itu tidur awalnya. Tidur ketemu di alam mimpi, tapi yang satu mau balik diizinkan karena ajalnya belum datang, yang kedua mau balik tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ajalnya sudah datang. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan waqtara Syekhul Islam hadzal qaul. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Menunjukkan apa? Coba kalau kita pahami. Menunjukkan apa? Menunjukkan kitab Ruh ini ditulis setelah Imam Ibnu Qayyim ketemu dengan Syekhul Islam. Dulu pernah saya bahas panjang lebar. Karena ada orang-orang yang meragukan penisbatan kitab ini kepada Imam Ibnu Qayyim. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau benar ini kitab dari Imam Ibnu Qayyim, mungkin sebelum ketemu dengan Syekhul Islam. Maka kita bantah nanti Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di kitab Ruh banyak sekali pendapatnya Syekhul Islam. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan beliau nulis kitab Ruh setelah ketemu dengan Syekhul Islam. Cuma yang kemarin kita bahas itu, tapi di kitab ini ada 3 iskal yang berat lah itu. Ada 3 iskal. Kan ada 3 iskal yang kemarin sudah kita rinci satu persatu kan itu. Yang pertama, iskal yang pertama. Ayo yang pertama apa? Ayo yang pernah ingat? Ada 3 iskal di kitab ini sehingga banyak orang-orang itu mungkin bukan kitab Ibnu Qayyim ini karena aneh gitu loh. Dulu pernah saya bahas panjang lebar itu. Yang pertama apa? Karena Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwasanya si mayit mengetahui dan mendengar orang yang menziharinya. Ini kan bahaya nih, pendapat seperti ini bahaya kan gitu. Kalau di kita nggak diakui lah itu. Mungkin Imam Qayyim bukan salafi lah, dia sudah ahlul bidah dia itu. Ini karena kebanyakan kita menganggap kalau punya pendapat itu berarti ahlul bidah itu. Tapi Imam Qayyim pendapatnya seperti itu di kitab Ar-Ruh. Yang kedua, beliau mensunahkan talqin mayit setelah dikuburkan. Ini kan aneh lagi kan ini, yang bagi kita kan aneh kan gitu. Ya, walaupun kemarin saya sebutkan beliau di kitab Ar-Ruh mensunahkan talqin mayit, tapi di kitab yang lain namanya kitab Zadil Ma'ad beliau melarang talqin mayit, bahkan mengatakan itu bid'ah.
Pertanyaan yang benar yang mana? Yang benar yang mana ini? Sama-sama Ibnu Qayyim loh bayangkan ini. Sama-sama orangnya sama. Ibnu Qayyim ngarang kitab Ar-Ruh, beliau mensunahkan talqin. Kemudian ngarang juga kitab lain namanya Zadil Ma'ad, beliau mengatakan tidak dianjurkan talqin itu. Nah, terus yang benar mana? Kita katakan ya itu pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Dan itu memang masalah khilafiyah. Kemarin kita sebutkan. Syekhul Islam menyebutkan ulama beda 3 pendapat dalam masalah talqin mayit setelah meninggal dunia. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, karena makruh itu nama karena bid'ah. Tapi bid'ahnya itu makruhah. Kemudian yang ketiga karena kalau yang lain pendapatnya mubah. Kalau Syekhul Islam, beliau memilih pendapat yang hukumnya mubah. Mentalqin mayit setelah dikuburkan itu mubah. Kalau Imam Qayyim pendapatnya sunnah dan makruh. Karena ada 3 ini. Maka kita katakan mungkin, kemungkinan besar kitab Zadil Ma'ad itu merupakan kitab terakhirnya Imam Ibnu Qayyim. Nah, itu kalau pendapat saya sendiri, pribadi saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad. Yaitu maksudnya apa? Talqin mayit itu hukumnya makruh. Tapi saya masih meyakini itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Saya tidak berani menyesatkan, apalagi sampai mengeluarkan dari al-sunnah orang-orang yang mentalqin mayit setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena ulama-ulama kita berbeda seperti itu. Ini masalah yang kedua yang menjadi iskal dalam kitab ini. Kemudian ketiga, menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit. Nah, itu jadi masalah juga nanti kan di kita kan itu. Makanya banyak orang yang meragukan kitab ini dari beliau, dari tulisannya Ibnu Qayyim. Kalaupun iya, itu berarti Ibnu Qayyim masih belum ketemu dengan Syekhul Islam. Semuanya terbantahkan. Kenapa? Karena di sini beliau menyebutkan gurunya Syekhul Islam. Beliau mengatakan waqtaro Syekhul Islam hadzal qaul. Syekhul Islam beliau lebih memilih pendapat yang kedua dalam menafsirkan ayat tadi, yaitu yang dimaksud dengan Allah mematikan, mewafatkan roh ketika mati dan mewafatkan ketika tidur, maksudnya mereka berdua itu sama-sama sedang tidur, ketemu dalam tidurnya, itu ketemu dalam mimpi. Yang satu mau pulang dibolehkan, diizinkan, yang satu mau pulang ditahan karena sudah datang ajalnya. Itu pendapat Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan alaihi yadullul Quran wa sunnah. Pendapat yang kedua ini, kata beliau, didukung dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan walladzi yatarajjahu, pendapat yang kuat bagi saya. Berarti ada 2 pendapat. Beliau pertama menyebutkan 2 pendapat ini, setelah itu beliau mengatakan, tapi kalau pendapat yang paling kuat bagi saya al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Allah dalam ayat ini menyebutkan wafat 2, wafat kubro yaitu orang yang sudah mati, kemudian wafat sughra orang yang mimpi. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Bukan orang yang sama-sama mimpi, bukan. Tetapi yang Allah sebutkan di sini itu adalah 2 wafat. Li'annahu subhanahu akhbara bi wafataini. Allah dalam ayat ini menyebutkan ada 2 wafat. Wafatul kubra wa hiya wafatul maut, yaitu wafat kematian, wa wafatus sughra wa hiya wafatun num, yaitu wafat ketika orang itu mimpi. Ini pendapat, kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu pendapat yang bagi saya lebih kuat. Coba kita perhatikan di sini, beliau walaupun muridnya Syekhul Islam, tapi dalam masalah ini beliau beda dengan Syekhul Islam, dan itu biasa. Itu biasa, nggak usah kaget kita dengan perbedaan khilaf itu, nggak usah kaget. Ulama itu biasa. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik dan nggak ada masalah itu, nggak gontok-gontokan mereka itu, saling menghormati kan itu. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, beda pendapat, biasa mereka itu, nggak saling gontok-gontokan. Kita itu yang hebat kan, kita itu beda sedikit ustadznya ditahdzir kan gitu. Yang bayangkan itu, ustadznya ditahdzir itu. Beda sedikit, saudaranya pun nggak dianggap sebagai saudara, ibunya pun ditahdzir kan gitu. Orang zaman sekarang kan kayak gitu. Kalau sudah khilaf sedikit, wah dihabisi, hatta keluarganya sendiri. Dan itu nyata di. Kenapa seperti itu? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Biasanya kalau orang-orang bodoh itu khilaf sedikit ribut. Tapi kalau orang yang berilmu, khilafnya mereka itu kayak persaudaraan mereka. Mereka itu semakin kuat persaudaraan mereka, kecintaan mereka ketika mereka itu berbeda pendapat. Karena dengan perbedaan pendapat, ilmu mereka bertambah. Ada ilmu yang belum kita ketahui, akhirnya kan ilmu kita bertambah. Jadi intinya di sini, kalau Syekhul Islam beliau merojekkan pendapat yang kedua. Tapi kalau Imam Ibnu Qayyim beliau lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwa roh yang berjumpa itu adalah roh orang yang mati dan roh orang yang hidup. Dan digambarkan oleh para
kalau saya baca di sebuah penelitian, ya saya kaget juga itu penelitian itu. Ya mungkin gitu. Jadi ada sebuah penelitian bahwa alam mimpi itu, orang ketika bermimpi tidak mungkin dia itu menggambarkan sesuatu yang belum pernah dilihat. Jadi ada sebuah penelitian seperti itu. Ya Allah alam, apakah itu penelitian benar atau tidak, wallahu alam. Ya itu penelitian orang kafir, cuma saya pun juga belum mendapatkan informasi dari ulama-ulama kita. Apakah benar informasi seperti itu? Cuma kalau kita dapatkan itu, alam mimpi itu nanti bisa itu kabar dari Allah Ta'ala, bisa juga dari syaitan, bisa juga itu cuma kembang malam. Cuma kalau ada informasi dari para ilmuwan itu seperti itu. Jadi maksudnya ini, memori, jadi mata kita, telinga kita, indera kita, semua yang terekam dalam indera kita, baik indera penglihatan, pendengaran, semua itu nanti terekam di otak. Jadi otak itu kayak file, gudangnya file kita itu otak kita. Otak, dan otak itu bukan hati loh. Otak itu bukan hati. Otak itu namanya moh kalau bahasa Arab. Sedangkan hati itu beda. Hati itu namanya al-qalbu. Hati itu letaknya di, yaitu akal. Jadi otak itu bukan akal. Fahami ya? Jadi bukan akal saya itu di kepala, bukan. Yang di kepala saya itu otak. Sedangkan akal saya itu di mana? Akal saya itu letaknya di hati. Akal saya itu letaknya di hati. Sehingga rajanya itu di mana? Rajanya itu di hati. Dia nanti yang memutuskan, tangan kerja, kaki jalan, mata melihat, itu semuanya itu adalah hati yang memutuskan. Cuma hati ini, sistem kerjanya, dia itu harus minta gambaran, informasi, file-file dari otak. Jadi otak melihat, misalkan saya melihat minuman, saya haus. Ada laporan, salah satu anggota badan saya merasa kehausan, pengen minum. Laporan ini sampai ke hati. Laporan itu sampai ke hati, sehingga diri kita itu butuh minum. Itu hati punya laporan seperti itu. Yaitu salah satu anggota badan kita itu butuh minum. Akhirnya ketika mata itu melihat ada minuman, maka mata itu difoto, minuman itu foto, simpan di file, filenya di otak. Simpanan ini dikirim ke hati. Nanti ketika itu hati yang memutuskan, ini kita minum atau tidak. Sehingga hati itu yang memikirkan, kita minum atau tidak, itu hati nanti memutuskan. Ketika sudah kita pas minum, pokoknya itu sudah kita paskan atau kita ketuk palu bahwasanya ini kita minum. Akhirnya hati mengatakan tangan ambil. Setelah itu tangan kita menjulur. Setelah itu mengatakan tangan angkat. Tangannya mengangkat. Setelah itu mulut buka. Setelah itu diminum dalam mulut. Sehingga itu kerjaannya itu cepatnya luar biasa. Dan itu robot pun kalah. Sehingga tidak ada makhluk terbaik yang Allah ciptakan, yang diciptakan kecuali manusia. Kenapa? Karena sistem kerjanya luar biasa. Dan robot nggak sampai secepat itu. Sistem kerjanya nggak sampai seperti itu. Kalau manusia lebih canggih. Nah, sebagian mengatakan, ini kata para ilmuwan loh, saya yang baca itu, bahwa mereka, manusia itu tidak mungkin bisa menggambarkan sesuatu yang nggak ada di otak. Tidak ada di file di otak kalau orang mimpi. Itu kalau gambaran seperti itu. Sehingga apa yang mereka lihat dalam mimpi pasti pernah mereka lihat dalam alam nyata. Tapi saya katakan saya belum mendapatkan ucapan ulama dalam masalah ini. Wallahu alam, apakah semua yang kita lihat itu ya dalam mimpi itu pernah kita lihat dengan mata kita secara langsung? Wallahu alam. Tapi terkadang, fahami ya, ini yang menjadi masalah juga itu, terkadang kita itu melihat sesuatu di alam nyata, kejadian misalkan, ada kejadian jedier misalkan ya. Terkadang kita berpikir, kok pernah saya lihat ya kejadian ini ya? Ya, paham ya, bisa dipahami ya? Kok seperti saya pernah melihat ini kejadian di mana ya itu? Itu di mana saya lihat itu? Itu saya lihat di alam mimpi saya. Ya, maka di sini ini memang informasi yang saya sampaikan tadi itu informasi dari ilmuwan yang saya baca, saya kaget juga dengan seperti itu. Tapi kalau kita dapatkan dari ulama-ulama kita, mimpi itu macam-macam. Ada mimpi itu yang memang itu kembang malam lah istilahnya itu. Pikiran kita yang terbawa dalam mimpi kita. Tapi itu ada juga yang itu merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala, ada juga itu kabar takut-takut, yaitu kabar menakutkan yang dibikin oleh syaitan dalam mimpi kita. Dan itu bisa, syaitan seperti itu bisa.
Ini yang kita bahas di sini intinya, orang yang mati bisa berjumpa dengan orang yang hidup dalam alam mimpi, dan mereka saling ngobrol, dan mereka saling diskusi, bahkan mereka saling mencari informasi, dan itu bisa. Setelah ini nanti Imam Qayyim menceritakan banyak sekali cerita, banyak sekali itu. Sampai masa itu berlembar-lembar. Itu di kitab itu cerita tentang kejadian ulama-ulama kita bermimpi ketemu dengan ulama yang lain yang sudah meninggal dunia, kemudian diskusi. Di sini saya cuma pengen menceritakan cerita yang dibawakan sama Imam Qayyim yang berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang lain banyak sekali. Kalau antum punya kitab roh, baca itu banyak sekali ceritanya itu. Banyak cerita ulama-ulama mimpi ketemu dengan ulama yang lain yang sudah meninggal dunia, terjadi diskusi di dalam mimpinya itu. Coba di sini saya akan menyebutkan tentang ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan sama Muzahim itu budaknya Umar bin Abdul Aziz. Beliau bercerita, An Fatimah binti Abdul Malik, dari Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah itu istrinya Umar bin Abdul Aziz. Beliau bercerita, intabaha Umar bin Abdul Aziz lailatan. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ngelilir, malam-malam itu ngelilir, bangun. Faqala, kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu ru'yan mu'jibatan. Saya tadi melihat mimpi yang sangat-sangat aneh yang saya lihat. Akhirnya istrinya mengatakan, qultu ju'ilat fida'aka fa akhbirni biha. Wahai suamiku, tolong ceritakan kepada saya apa yang kamu lihat dalam mimpi. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma kuntu li ukhbiruki. Saya tidak akan menceritakan mimpi saya kepada kamu hatta usbih, sampai saya nanti sholat subuh, baru nanti saya ceritakan. Falamma ta'al al-fajru kharaja. Ketika sudah masuk waktu subuh, beliau keluar, fasalla, kemudian beliau sholat subuh, thumma ada ila majlisihi. Setelah itu beliau balik ke rumah, kemudian duduk di tempat yang biasa beliau gunakan untuk sholat di rumah. Akhirnya setelah itu saya, yaitu istrinya mengatakan, saya datang kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian saya tanya, akhbirni birru'ya allati ra'aita. Suamiku, tolong ceritakan kepada saya mimpi yang kamu lihat tadi malam. Akhirnya beliau bercerita, ra'aitu ka'anni dufi'tu ila ardin khadra wasi'atin. Saya tadi malam bermimpi, tiba-tiba saya itu datang di sebuah tempat, yaitu sebuah tempat yang sangat hijau, kebun yang sangat hijau dan sangat indah sekali dan luas. Ka'annaha bisatun akhdar. Rumputnya itu saking suburnya kayak karpet. Yaitu rumputnya itu kayak karpet hijau. Fa idza fiha qasrun abyad. Akhirnya saya masuk di sebuah kebun itu. Saya masuk ke dalam, kemudian rupanya saya mendapatkan di dalamnya itu ada sebuah istana. Istana yang warnanya putih, ka'annahul fiddah, seperti terbuat dari perak. Istananya itu kayak terbuat dari perak. Fa idza kharijun qad kharaja min dzalika al-qasri. Tiba-tiba saya ketika melihat istana itu, tiba-tiba ada orang keluar. Ada orang keluar dari istana. Fa hatafa bi a'la sautihi. Kemudian dia teriak dengan suara lantang. Aina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aina Rasulullah. Mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Rasulullah. Idz aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala dzalikal qasr. Tiba-tiba datang orang. Ya, dipanggil, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau masuk istana itu. Tsumma inna akhar kharaja min dzalikal qasri. Tiba-tiba orang yang tadi manggil keluar lagi. Kemudian dia memanggil lagi, aina Abu Bakar As-Siddiq? Mana Abu Bakar As-Siddiq? Aina Ibnu Abi Quhafah? Yaitu Ibnu Abi Quhafah. Idz aqbala Abu Bakar hatta dakhala dzalikal qasr. Tiba-tiba masuklah satu orang, yaitu Abu Bakar, sampai masuk ke dalam istana itu. Setelah itu keluar lagi orang yang manggil tadi. Aina Umar bin Khattab? Mana Umar bin Khattab? Setelah itu Umar bin Khattab berdiri, setelah itu masuk. Kemudian keluar lagi, kemudian manggil aina Utsman bin Affan? Mana Utsman bin Affan? Setelah itu berdiri Utsman bin Affan, kemudian masuk. Setelah itu petugas keluar lagi, kemudian tanya lagi, mana Ali bin Abi Thalib? Setelah itu Ali masuk. Kemudian setelah itu keluar lagi, kemudian dipanggil aina Umar bin Abdul Aziz? Mana Umar bin Abdul Aziz? Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, faqumtu. Akhirnya saya berdiri, hatta dakhaltu dzalikal qasr. Sampai akhirnya saya masuk ke istana itu. Fadufitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaumu haulahu. Ketika saya masuk, rupanya mereka itu sedang membuat lingkaran.
membuat lingkaran tempat duduk lah, itu membuat tempat duduk. Falakitu baini wa baina nafsi aina ajlis. Saya melihat orang-orang sudah pada duduk. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam dirinya, saya mau duduk di mana ya ini? Akhirnya fajalastu ila jambi abi Umar bin Khattab. Saya duduk di samping kakek saya, buyut saya, yaitu Umar bin Khattab. Fanadhartu fa idza Abu Bakar an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya lihat Rasulullah, saya melihat Rasulullah, samping kanannya Abu Bakar, samping kirinya Umar bin Khattab. Fata'amaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza baina Rasulillahi wa baina Abi Bakar rajulun. Saya perhatikan lagi, lihat lagi, tiba-tiba ada orang, dia ini menempati tempat duduk antara Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Rasulullah duduk, Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri. Tiba-tiba datang orang duduk antara Rasulullah dan Abu Bakar, duduk di situ, memisah antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Maka saya tanya, man hadzal rajulul ladzi baina Rasulillah wa baina Abu Bakar? Siapa orang itu yang di tengah-tengah antara Rasulullah dan Abu Bakar? Akhirnya orang-orang itu mengatakan, hadza Isa bin Maryam. Itu Nabi Isa. Fasami'tu hatifan yahtif. Kemudian saya mendengar di balik saya ada orang ngomong kepada saya, tetapi saya tidak tahu karena ada penutup. Tapi ada orang ngomong sebelah saya, belakang sana. Ya Umar bin Abdul Aziz, tamassak bima anta alaihi. Wahai Umar bin Abdul Aziz, pegang teguh-teguh apa yang sudah kamu jalankan sebagai seorang pemimpin. Wathbut ala ma anta alaihi. Kokohlah kamu di atas pendirian kamu dan jangan kamu goyang. Tsumma ka'annahu udhina li fil khuruj. Kemudian setelah itu saya diizinkan untuk keluar. Saya disuruh keluar, fakumtu, maka saya keluar. Fa kharajtu min dzalikal qasar. Kemudian saya keluar dari istana itu. Ketika saya keluar, tiba-tiba di belakang saya itu juga ada orang yang keluar mengikuti saya. Faltafattu fa idza ana bi Utsman bin Affan. Saya lihat ke belakang, rupanya Utsman bin Affan. Wa huwa kharijun min dzalikal qasar. Dia sedang keluar dari istana, kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi nasarani rabbi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolong saya. Setelah itu Utsman bin Affan keluar, fa idza Ali bin Abi Thalib fi itsrihi. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib keluar juga. Setelah keluar dia mengatakan alhamdulillahilladzi ghafara li rabbi. Segala puji bagi Allah taala yang telah mengampuni dosa saya. Ini cerita yang dilihat sama Umar bin Abdul Aziz dalam mimpi beliau. Ada cerita lagi nanti. Dalam cerita itu beliau melihat Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah suruh masuk. Yaitu suruh masuk di sebuah istana, kemudian mereka itu berdua di sidang. Mereka berdua itu di sidang. Akhirnya ketika saya keluar, sidanglah antara Ali dengan Muawiyah. Setelah itu mereka berdua keluar. Yaitu Ali bin Abi Thalib pertama yang keluar, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan qudiyali wa rabbil Ka'bah. Alhamdulillah, Allah memutuskan saya yang menang. Saya yang benar dalam pendapat saya. Wa maka Nabi asra amin an kharaja Muawiyah. Tiba-tiba setelah itu keluar Muawiyah. Di belakangnya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Muawiyah mengatakan ghufira li rabbi wa rabbil Ka'bah. Alhamdulillah, Allah mengampuni dosa saya, kesalahan saya, dan itu semuanya pujian untuk Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini ini mimpi. Umar bin Abdul Aziz itu masih hidup, karena beliau itu kan masih hidup. Beliau mimpi kan itu, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, menunjukkan bahwa orang yang sudah mati bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal di dalam mimpinya. Dan nanti ceritanya banyak. Umar bin Abdul Aziz pun ceritanya banyak. Jam berapa ini? Kemudian setelah itu beliau membahas, kata Imam Al-Qayyim, ada pembahasan bagus, yaitu beliau ketika ditanya, kan mimpi itu kan enggak semuanya benar. Enggak semuanya benar. Maka beliau mengatakan wahadza, saya bacakan saja, saya ringkaskan. Wahadza babun tawilun jiddan. Kalau kita mau kumpulkan cerita-cerita terlalu banyak cerita-cerita masalah ini. Tapi beliau mengatakan, qultu, saya katakan, hadhihi manamatun wa hiya khairu ma'sumatun. Ini mimpi, dan mimpi itu bukan wahyu yang wajib kita yakini kebenarannya. Namun kata beliau mengatakan, jika ada orang kok ceritanya benar, misalkan saya ketemu dengan orang, bapak saya misalkan ngabarkan, nak, saya itu menyimpan uang untuk kamu di bawah lemari, kamu buka lemari itu. Saya bangun tidur, saya buka benar gitu.
Atau yang lainnya, cerita-cerita yang nggak mungkin tahu kecuali dia gitu loh. Orang itu pasti dia itu. Dan itu kejadian banyak yang seperti itu. Maka itu sebagai bukti kalau mimpi itu terkadang bisa dibenarkan. Itu sebagai bukti. Namun beliau mengatakan, setelah itu beliau mengatakan, fa inna ru'ya ala thalathati anwa. Tapi perlu kita sebutkan, kita pahami bahwasanya mimpi itu ada 3 macam. Kita bermimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, ru'ya minallah, mimpi datangnya dari Allah Ta'ala. Itu biasanya mimpi yang benar dan yang baik, sehingga kita boleh menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, wa ru'ya minasyaiton, mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan yang itu membuat kita takut dan itu nggak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Wa ru'ya min haditsin nafsi. Kemudian yang ketiga, terkadang mimpi itu kayak pikiran. Istilahnya kalau kita istilahkan namanya kembang malam. Kita itu memikirkan sesuatu sebelum tidur ke bawah. Apa yang kita pikirkan itu terbawa dalam tidur kita. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ini panjang sekali pembahasannya. Di penutupnya, di bab ini saya bacakan. Intinya di penutupnya, maka beliau mengatakan intinya di penutupnya itu, ketika mimpi ini jumlahnya banyak dan yang menceritakan seperti ini banyak, maka kita itu tidak bisa mengingkari. Ibaratnya misalkan gini, ibaratnya bahwa orang ketika bermimpi yang bukan hanya 1 orang, 2 orang yang melihat seperti itu, sehingga kita tidak boleh sembarangan untuk mengingkari masalah seperti ini. Ini apa? Intinya ringkasannya bahwa orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Kalau misalkan pertanyaan, lah kalau yang kita ketemu itu Rasulullah, mungkin nggak? Kita katakan kalau mungkin. Tapi untuk memastikan itu Rasulullah itu butuh ilmu yang lama, maksudnya yang panjang ilmunya itu. Pertama sifatnya. Memang jin tidak bisa menjelma kepada bentuknya Rasulullah. Tapi yang perlu kita pahami, kalau jin mengaku dirinya Rasulullah bisa. Cuma akuan kan gitu loh. Dia mungkin wajahnya mirip dengan Rasulullah kan gitu, yang dijelmakan gitu loh. Tapi yang perlu kita ketahui apa? Sifatnya itu kayak apa? Maka itu para ulama kita nanti ngarang kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu menceritakan tentang bentuk fisiknya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah kayak apa, warna kulitnya, tinggi badannya, kemudian jenggotnya, alisnya, itu semuanya nanti dipelajari semuanya di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Supaya tidak kita itu terjerumus jin-jin yang mengaku dirinya Rasulullah dalam mimpi. Masalah yang kedua, kalau memang itu Rasulullah, kita mimpi ketemu dengan Rasul dan itu memang Rasulullah itu. Tiba-tiba Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, memberikan syahadat kepada kita, ijazah kepada kita. Kan kayak orang-orang dapat ijazah dari Rasulullah kan, zikir tertentu, zikir corona misalkan, wah ini ada zikir corona ini. Dari mana kamu tahu bahwa saya dapat ijazah dari Rasulullah itu? Nah, Rasulullahnya kayak apa bentuknya? Rasul itu orangnya rambutnya pirang, tinggi sekali, hidungnya mancung gitu. Ya itu orang Inggris itu mungkin kan, bukan Rasulullah kan gitu. Jadi Rasul siapa kan yang kamu ketahui itu Rasulullah siapa kan gitu. Jadi Rasulullah itu dalam mimpi memberikan sebuah amalan khusus kepada orang itu. Bisa nggak seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada amalan yang itu disampaikan dalam mimpi khusus kepada orang. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka tidak boleh mimpi kepada Rasulullah kemudian dapat amal tertentu dan itu diyakini sebagai agama Islam. Agama Islam sudah sempurna. Nggak butuh mimpi kita itu. Al-Quran dan hadis sudah sempurna. Sehingga tidak boleh kita butuh ritual baru yang bisa memasukkan ke surga, nggak butuh. Kenapa? Karena kita beragama bukan dari mimpi. Apalagi yang mimpi siapa yang kita lihat belum tentu itu Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh kita jadikan sebagai standar. Ya sebenarnya sini pembahasan kita yaitu masalah yang berkaitan dengan orang yang mati dengan orang yang masih hidup bisa bertemu dalam alam mimpi. Nanti insya Allah kita sambung di bab yang keempat di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.